APBN sudah menyediakan, tolong supaya kementerian dan pemerintah daerah menjamin bahwa pupuk itu sampai kepada yang membutuhkan, yaitu para petani. Saya mau nanya makan. Gimana terkait dengan pangan ini, Bu? Karena kalau kondisi global, geopolitik, pasti harga komoditasnya fluktuatif tuh ya. Gimana nih peran APBN dalam menjaga kestabilan harga pangan, lalu juga ketahanan pangan secara nasional? Kira-kira gimana sih peran APBN di situ, Bu? Terutama semenjak pandemi ya. Dan kita semua tahu waktu pandemi kan semua perdagangan berhenti di seluruh dunia. Sehingga setiap negara merasakan, oh kita punya stok makanan cukup nggak untuk penduduk kita sendiri. Dan masing-masing negara juga nggak mau pada saling memberikan stok pangannya atau dijual karena mereka nggak tahu kapan pandemi berakhir. Kita menjadi makin serius untuk menyebutkan bahwa pangan dan ketahanan pangan itu adalah sesuatu yang luar biasa penting. Presiden Prabowo menempatkan ini sebagai prioritas paling tinggi. Tahun ini bahkan kita menaikkan anggaran untuk ketahanan pangan itu mencapai 159 triliun. Ini naik luar biasa tinggi, hampir 30% sendiri. Tahun lalu itu cuma 115 triliun. Itu untuk apa saja? Yang paling gede biasanya yang rame itu petani, kalau pas lagi musim tanam, pupuknya nggak ada. Atau pupuk subsidinya nggak tersedia. Makanya bantuan pupuk itu kita tingkatkan. Kemarin karena berbagai hal kita harusnya jumlahnya 9 juta atau 7 juta ton, kita sampaikan oke, berapa yang dibutuhkan? 47,7 triliun rupiah. Kita cuma bilang oke, APBN sudah menyediakan, tolong supaya kementerian dan pemerintah daerah menjamin bahwa pupuk itu sampai kepada yang membutuhkan, yaitu para petani. Ini juga sama petani dalam hal ini. Untuk petani tadi dari mulai subsidi pupuk, subsidi benih, dikasihkan berbagai macam tanaman dari budidaya, bahkan ternak dalam hal ini diberikan. Itu jumlahnya luar biasa besar untuk mereka. Tadi kan 159 belanja pemerintah pusat dan transfer, serta bahkan kita membantu melalui below the line. Below the line itu artinya investasi. Melalui ID Food, kemudian Bulog untuk stabilisasi harga atau untuk mengamankan stok. Itu dilakukan. Termasuk di dalam ketahanan pangan itu yang paling penting adalah infrastruktur, irigasi, bendungan. Jadi kalau kita lihat ketahanan pangan itu nggak cuma padi aja. Orang kan biasanya bilang, kita impor padi atau enggak. Tapi keseluruhan pangan masyarakat. Jadi ada padi, ada jagung, kedelai, itu termasuk penting. Dan kemudian juga ikan, hewani yang lain. Dulu kita bahkan memberikan ternak dalam hal ini. Dan juga tadi alat mekanisasi pertanian, Al-Sintan yang sering dilakukan. Selain tadi subsidi pupuk, benih, dan lain-lain. Jadi pangan akan menjadi sangat penting. Bahkan untuk Indonesia dengan geografi yang luar biasa, meskipun kita negara kepulauan, beda-beda dari sisi tingkat kesuburan atau fertilitasnya, tapi kita memiliki kemampuan untuk mendiversifikasi, termasuk sebetulnya laut kita yang masih punya potensi luar biasa besar. Tapi yang sebetulnya belanjanya banyak banget, dari mulai air bersih, listrik, LPG tadi, kemudian naik kendaraan umum. Kita belum ngomongin tentang kendaraan umum, berapa banyak. Terus Anda di jalan raya, Anda bisa jalan dengan tenang, itu karena Indonesia aman. Itu nggak datang dengan sendirinya, Dot. Itu adalah semuanya adalah karena dibantu dan didukung oleh APBN, entah itu aparat penegak hukum, keamanan, situasi pemerintah daerah, pelayanan publik. Kalau masyarakat mungkin masih kecewa, ini belum sesuai dengan harapan, ayo kita benerin sama-sama yuk. Ini negara kita sendiri ya. Kalau kita asal tujuannya baik, karena kalau kita masih merasa kecewa, kok belum tersentuh pembangunan, ayo kita lihat tuh, kalau Anda ada di daerah, lihat kenapa pemerintah daerah saya belum bangun, yuk kita buka sama-sama yuk, APBD-nya dapat berapa, dapat transfer berapa, desa saya kok belum bangun padahal kita udah kasih dana desa, ayo kita lihat yuk. Jadi kalau semangat seperti itu muncul, itu akan membuat Indonesia itu selama ini termasuk negara demokrasi terbesar keempat
di dunia populasinya, namun tetap bisa jalan bersama. Perbedaan pendapat itu lumrah aja sih, ngeritik juga sangat lumrah. Wong itu namanya negara terbuka demokrasi. Tapi ayo kita benerin sama-sama yuk, pakai instrumen APBN, wong ini instrumen hashtag uang kita, uang kita semuanya masyarakat.